Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang ada saja yang menghalangi, ada saja kesulitan, bahkan mungkin penderitaan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika mata rohani kita dicelikkan, kita bisa melihat segala sesuatu itu di dalam perspektif dari sorga. Sehingga meskipun situasi dan kondisi sepertinya tidak baik, namun kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saudara, ini berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima sebagai orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah bagi manusia untuk melihat sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya. Misalnya melihat manusia di dalam kelemahannya, melihat manusia di dalam kegagalannya, atau melihat manusia di dalam konteks bencana yang dia alami. Saudara, seringkali manusia tidak bisa terima semuanya itu. Dan pertanyaannya adalah mengapa hal itu terjadi? Misalnya ketika bencana terjadi, maka manusia bertanya, mengapa hal itu terjadi? Atau ada orang tertentu mempunyai kelemahan tertentu. Maka ada kalanya manusia langsung menghakimi dan berkata, ini tidak adil. Saudara, apakah betul tidak adil? Karena Allah tidak pernah tidak adil. Saudara, bagaimanakah sepatutnya kita melihat semuanya itu? Mari kita membaca Yohanes pasal 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, aku terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki pemahaman bahwa ketika seseorang itu dilahirkan dengan difabilitas, misalnya dia buta atau dia lumpuh, maka mereka mengatakan bahwa kemungkinan orang ini berdosa atau orang tuanya berdosa sehingga dia mengalami hal yang seperti itu. Tidak heran saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang orang buta sejak lahir dengan pertanyaan seperti itu. Siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Saudara, bukankah seringkali ketika kita melihat sesuatu yang bagi kita tidak baik, maka kita selalu mengkaitkan atau menyimpulkan sebagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu. Atau kita mengatakan orang ini dikutuk oleh Allah, atau orang ini dibenci oleh Allah, dan sebagainya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengkonfirmasi bahwa Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya di dalam kelemahan kita melalui pekerjaannya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, kelemahan manusia, kegagalan manusia, atau difabilitas seseorang
tidak menunjukkan bahwa Allah membenci dia atau Allah mengutuk dia. Tetapi saudara-saudara, Allah bisa memakai seluruh kelemahan manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Karena ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah untuk merefleksikan kemuliaan Allah. Termasuk di dalam keterbatasan ciptaannya. Termasuk di dalam keterbatasan manusianya. Dan oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengalami sesuatu yang kita anggap sebagai yang tidak lazim terkait dengan kelemahan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia bisa menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan orang itu. Maka itu tidak heran kita menyaksikan ada orang-orang tertentu yang kita anggap dia tidak mungkin berbuat seperti itu yang sebegitu baik. Karena keterbatasan dia. Namun dia bisa menunjukkan, dia bisa melakukannya. Bahkan lebih baik daripada orang-orang pada umumnya. Saudara, disitulah Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kelemahan manusia bukanlah kegagalan. Tetapi kelemahan manusia ingin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Supaya manusia yang merasa dirinya begitu tidak gagal, harus introspeksi diri. Bagaimana dia harus menyadari ada Tuhan yang melampaui dirinya. Sehingga dia boleh percaya kepadanya. Saudara, apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara, ingatlah satu hal. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Izinkanlah dia bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita agar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, Allah, Dia sanggup bekerja dengan dirinya sendiri, tanpa kita. Namun dari firman Allah, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita mengenal Allah adalah Allah yang begitu murah hati, sehingga Dia ingin melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Tentu bukan karena kekuatan kita atau kuasa kita. Tetapi Dia bekerja melalui kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat dan mengenal siapakah Dia. Saudara, itu yang Yesus katakan. Selama masih siang, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita. Tuhan ingin kita memiliki kesediaan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yaitu Allah bekerja melalui diri kita. Apa yang terjadi kepada orang yang buta? Sehingga dia bisa melek kembali. Itu pekerjaan Allah dan memuliakan Allah. Dan saudara, Tuhan bisa memakai kita. Menjadi berkat bagi orang lain yang merupakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang lain. Ketika saudara dan saya mengambil kesempatan itu. Dan kita akan menyaksikan betapa heran Tuhan kita, betapa luar biasa Tuhan kita, dan betapa ajaib Tuhan kita yang bisa memakai kita yang penuh dengan kekurangan untuk boleh menyatakan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, selama masih siang, mari kita merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan bisa bekerja melalui dirinya sendiri tanpa kita. Tetapi Dia mau memakai kita supaya kita semakin mengenal Dia. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu mengkonfirmasi kepada kami bahwa kelemahan, kegagalan, keterbatasan kami tidak mengindikasikan Tuhan membenci kami. Tapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Mu melalui pekerjaan melalui hidup kami. Ajar kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, Tuhan mau pakai kami supaya kami melakukan pekerjaan Tuhan.
sehingga kami mengenal Engkau dan menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan berikan kami kerelaan untuk seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.